Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadzakur wa tazkir wal ifadah wa istifadah wal hasi ala tamasuk bi kitabillahi azza wa jal wa dalalah ala al-huda wa du'a ilal khair ibtiqa mardatih wa sawabih wa ajrih wa qurbih min Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, kesehatan, sehingga kita bisa kembali berhadir, bersilaturahmi, berduduk bersama di tempat yang mulia ini, majelis ta'lim dan pondok pesantren Hidayatul Quran. Selawat beriringkan salam tak pernah lupa selalu kita curahkan, kita haturkan kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat serta salam tercurahkan kepada kerabat-kerabatnya, pengikutnya, orang yang berjuang membela agamanya ila yaumil qiyamah. Masih kita membahas tentang masalah yang berhubungan dengan mayit. Semalam sudah kita membicarakan sebelum bulan Ramadan tentang memandikan, kemudian membungkus, mengkafani, kemudian menyembahyangkan. Kemudian hari ini terakhir daripada yang 4 macam yang berhubungan atau yang bergantung dengan mayit, yaitu yang keempat, menanam mayit atau mengkebumikannya atau menguburakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih. Sampai kepada permasalahan menanam mayit. Sekurang-kurang menanam mayit itu dalamnya sekira-kira jangan sampai timbul bau keluar dan jangan sampai dapat dibungkar oleh binatang. Jadi itu sepaling kurang. Menanam mayit ini hukumnya fardu ain, wajib, fardu kifayah. Hukumnya wajib bagi orang kampung. Bagi ada yang meninggal di kampung, maka hukumnya fardu kifayah juga mengkebumikan si mayit. Jadi hukum menguburakan si mayit ini ada 3 macam. Yang pertama hukumnya wajib apabila yang meninggal itu orang muslim atau orang kafir dzimmi, orang kafir yang berdiam di pemerintahan orang Islam tetapi inya patuh dengan peraturan orang Islam dan bayar pajak sesuai aturan pemerintahan Islam, itu adalah kafir dzimmi, wajib juga dikuburkan oleh kita. Nah, jadi bila nang mati ini orang Islam atau kafir dzimmi, wajib bagi kita atau fardu kifayah menguburkan mayit itu. Kemudian sunnah menguburkan apabila yang meninggal atau mayit itu kanak-kanak yang keguguran tapi belum tampak jelas bentuk kemanusiaannya. Kada jelas belum bentuk manusianya, kada ada berbentuk, umpamanya gumpalan darah atau gumpalan daging, maka itu hukumnya sunnah menguburakan, kada wajib. Nah, jadi sunnah bila inya kakanakan nang keguguran, tapi kegugurannya nang belum nampak lagi bentuk manusia.
Tapi sudah nampak umpamanya ada tangan atau ada batis atau ada anggota lain, nah maka itu hukumnya wajib dikuburkan. Kemudian yang ketiga, boleh hendak dikubur atau hendak kada dikubur. Itu orang kafir harbi, orang kafir yang orang kafir itu tidak ada jaminan untuk keamanan dan kada taat lawan pemerintahan Islam, kemudian inya memusuhi orang Islam, maka bila meninggal tasarah hendak dikuburkan ataukah kada. Tapi bila inya menyakiti orang muslim dengan baunya, maka wajib menguburkan. Membacang bebau benua baik dikuburkan. Ya, kucing aja mati amun bebau kita kuburkan, lagi manusia. Nah, apabila tersakiti orang muslim dengan baunya, maka wajib juga dikuburkan. Tetapi hukum asalnya kada wajib menguburkan. Jadi itu sekurang-kurang itu 3 macam hukum menguburkan mayit. Tapi sekurang-kurangnya tadi bahwasanya menggali liang atau menggali tanah itu kadarnya sekira-kira andai kata dikuburkan mayit maka kada kaciuman ke atas. Lawan juga apabila ada binatang buas yang pemakan bangkainya kada menabuk karenanya kada tahu di bawah itu ada bangkai. Nah, jadi dikadarakan lawan kebiasaan. Bila memang kada ada apa ngarannya, bila memang dalam itu sudah kada timbul lagi bau, ya maka itu sudah cukup bukan afdal lah. Arti cukup ini apa ngarannya kada diwajibkan lagi membongkar. Kenapa? Karena bila inya menabuk surut kemudian tacium bau sampai ke atas, kemungkinan tacium nih karena salah satu nang wajib dibongkar bagi kuburan kemudian dikebumikan biasa itu bilanya mananannya total surut. Amun apa ngarannya sahasta-hasta na ya bebau lah. Nah, tabuk biasa pulang keluarakan hanya kuburakan biasa. Kemudian apa ngarannya bentuk kuburan ini ada 2 macam di dalam Islam. Ada bentuknya lahat, ada bentuknya syak ngarannya. Kalau lahat itu ditabuk dahulu dalam sampai dengan batasan sepandirian sehasta atau kurang lebih bila diukur 4 hasta setengah atau kalau dimitiri kurang lebih 2 meter 16 cm. Nah itu kurang lebihnya lah. Nah itu apa artinya qamah wabastah sepandirian kemudian seuluran tangan atau dari kita kurang lebih 4 hasta setengah karena 1 hasta di dalam bab fikih itu sekitar 48 cm. Kalau 48 dikali 4 sama dengan 192 lah. Iyalah. Nah kemudian apa ngarannya setengah hasta berarti kurang lebih 24. Nah jadi 192 ditambah 94 ditambah 24 ya kurang lebihnya 2 meter 16 cm. Nah itu kurang lebih kuburan yang paling sempurna yang abdal. Imbah ditabuk rata. Nah kemudian digali lagi kadar muat meletakkan jenazah tapi dari sisi kubur arah kiblat. Nah berarti kalau demikianlah dinding arah sebelah sini lah. Nah di situ digali lagi kadar membuat jenazah. Nah itu munnya tanahnya karas seperti di kota Madinah. Tapi kalau tanahnya mudah rimbah, nah kayak di benua kita ini kada kau ditangguh, tanahnya kita kada kau ditangguh, maka nang abdal itu syak, yaitu menabuk sekadar sependirian tadi, kemudian hanya tabuk biasa di bawah, nang kaya susungayan halus, kadar muat jenazah. Nah, kadar muat jenazah.
Tetapi di sini tidak ada disebutkan di dalam kitab Taqriratus Sadidat akmalud dabni as-sunnah. Sepaling sempurna meletakkan, sepaling sempurna penguburan dan sunnah-sunnahnya. Ini tata cara mengubur nang paling sempurna lawan nang sunnah-sunnahnya. Tapi kalau inya nang cukup tadi, yaitu tadi ditabuk kemudian diandak mayat ke bawah di hadapan ke kiblat cukup. Tetapi yang paling sempurna dengan tata caranya inilah. Yang pertama ujar beliau tudaul janazatu alal ardi inda muakharatil qabri. Diletakkan keranda jenazah di atas tanah di penghujung kubur atau sebelah selatan. Nah kalau inya kita sekarang duduk, kalau nya timur sebelah sana, kalau lah itu timur ialah timbul matahari sebelah sana kah? Mun sana timbul kiamat pejang. Nah pasti di sebelah sana. Kemudian tenggelam sebelah barat. Berarti sebelah sana apa ngarannya? Utara. Utara kalau nih ada tahu kau? Sebelah sana selatan. Nah jadi mandak jenazah nang abdal yang sunnahnya di penghujung kubur sebelah selatan. Berarti di sini andaknya. Mun kita di benua masih mandaknya mana? Sebelah timur kali. Iyalah. Mun di Wedes kita sini di luar nih. Tuan. Barat kah? Timur. Tuan. Mun barat tanah Allah. Tanah sebelah mana? Tanah sebelah sana kah? Tanah sebelah sana leh. Ah ya. Apanya? Tanah sebelah matahari sini leh. Ah ya. Tapi kalau nak Abdul jadi sebelah selatan. Berarti sana. Arah ke hulu. Arah ke hulu. Amun kiblatnya ke sana, ini kan kiblat arahnya ke sana, berarti sebelah sana. Ini amun andai kata kuburan, maka di sini mandak. Tapi ini nang sunnah. Tapi nang bagus tadi nang nyaman juga nang mangkat. Namun mandak di sini pacang atau sipak-sipak batur ya kada apa-apa mangkat di mana nang pasnya kayak itu. Tapi ini nang sunnah yang abdal. Di paling ujung kubur sebelah selatan. Summa yuhmalul mayyit minha min qibali ra'sih. Kemudian diangkat mayit dari keranda dari mulai arah kepalanya. Jadi kepala dahulu diangkat begamat. Menudah kita kadang-kadang imbayakan langsung diangkat ya kada bermiring gitu nah. Mun arah kepala cak ibaratnya mangkat tuh demiana. Nah ini kan demia. Jadi diangkat demia begamat nah. Karena kepalanya berdahulu dan diangkat. Nah, kemudian watudalla ilal qabri dijlahu awalan. Kemudian diulur masuk ke dalam kubur itu kakinya nang berdahulu masuk. Jadi mau ulurnya betis berdahulu. Kita di sini kada bermiring nih, langsung aja bersambut rata andak. Tapi cukup aja kada apa-apa kayak itu nah. Ini bukan masalah sah kada sah, tapi masalah mengiringi sunnah dan keabdalan. Tapi yang kalau dipraktikkan sesuai yang sunnah bagus. Kemudian wayudau birifkin ala jambihil aiman nadban, dan diletakkan mayit tadi dengan lemah lembut atas lembungnya kanan, hukumnya sunnah. Tapi wa mustaqbilal kiblah bisadrihi wujuban. Maandak ke lembung kanan begamat itu hukumnya sunnah, tapi menghadap akan ke kiblat hukumnya wajib. Jadi begamat maandak, jangan rabu-rabus kayak membuang anak kucing, jangan baik timbai jangan. Begamat jangan sampai kalapasan. Begamat tadi. Jangan rabu-rabus nang kayak itu tadi dikasihani jenazah. Kemudian wa yaqulu yulhidu bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu nang dibaca oleh nang maandak jenazah di dalam liang bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sambil mahayati tafakur kayak itu nah.
Artinya nang kayak apakah kita di dunia ini mesti mati, nang sugih kah, nang miskin kah, nang alim kah, nang orang awam kah. Kuburan itu kadang mungkin kita liung, kemudian kita kadang mungkin melewati apa ngarannya kuburan itu terkecuali dengan amal soleh masing-masing amal kita. Nah sehingga itu perlu renungan yang besar. Makanya ujian Nabi kan kafa bil mauti wa idzan, cukup kematian itu sebagai nasihat kehidupan bagi manusia. Kada perlu sebenarnya banyak-banyak ceramah, banyak-banyak mendengar nasihat. Andai kata hendak bertafakur, menyadari kehidupan dunia, cukuplah dengan melihat kematian yang terpampang di hadapan kita ketika jenazah itu dibawa ke kuburan. Itu kepastian yang kada bisa kita lewati. Jadi kita mati itu sebuah kepastian yang kada mungkin kita lewati. Lawan jangan kada ingat juga bacaannya lah bila melihat keranda dibawa berjalan, bacaannya sudah dipadahkan. La ilaha illallah al-baqi al-afi ba'da qudratih. La ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqih. La ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Di dalam kitab Tazkiratul Mustafa, Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca 3 macam itu bila melihat keranda dibawa di dalamnya jenazah, maka ghufira lahu walil maiti waliman hadara indal jenazah, diampuni dosanya dan dosa si mayit dan dosa nang ada ketika jenazah atau keranda itu ada. Jadi diampuni oleh Allah Ta'ala, kita nama ucap hadirin lawan mayitnya diampuni. Bacaannya undak aja, la ilaha illallah al-afi ba'da qudratih, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqih, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Nah itu dibaca sekali bila inya melihat keranda dibawa yang di dalamnya ada jenazah. Jangan bukahan lah. Ulun ingat hari lagi halus bukahan ya. Lakas mati jadi melihat jenazah. Nah padahal ada lakas dua. Sebenarnya nang lakas mati itu habis umurnya lah. Amunnya ada aja masih umur biar galing-galing pian tetap aja hidup. Jangan takutan. Nah kemudian pulang setelah demikian, kemudian wayahullu isabatal kafni lati inda ra'sih, kemudian dipacul jeratan yang menjerat di atas kepala jenazah. Supaya apa? Wayakshifu khaddahul aiman, supaya dibuka pipi sebelah kanan. Pipi jenazah tadi, pipi mayit tadi dibuka sebelah kanan. Wayada'ahu ala turab, dan diletakkannya pipinya di atas tanah. Wa yuwassiduhu biwad'i labinatin ini taja ilidalik, diandaki limpingan tanah mun parlu yang demikian itu, diulahkan bebentalan limpingan tanah munnya parlu mandak, mun kada parlu belimpingan tanah langsung aja andak tapi pipinya menyentuh tanah. Summa yu'adzinu wa yuqim biduni rab'i sautin fi udunihil yumna, kemudian diazankan dan dikamatkan dengan tanpa mengangkat suara di telinganya sebelah kanan. Jadi diazankan kena nang di dalam kubur. Ini kada juga kada digawe juga deh kita sini. Kita diazankan bila hendak turun di rumah. Nah, ulun enggak tahu pang itulah ambilannya di mana. Mungkin sudah kena soalan nasat lah. Bon. Ada tahu juga sudah zulik nang adzannya nang turun di rumah kayak itu nah. Kalau adzannya ini di dalam liang lahat nah ini dilakukan oleh ulama-ulama khususnya kalau di Hadramaut itu diadzankan di dalam liang lain waktu turun. Jadi diadzankan di dalam liang lahat. Nah tafaulan atau menyamai ketika lahir diadzankan dan dikamatkan,
kemudian ketika kembali pulang diadzanakan non dikamatakan, di mana di dalam liang. Nah, jadi jangan terlalu nyaring juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulun melihat seorang lah Habib Umar turun ke liang lahat ma'adzanakallah mengamatakan salah satu mayit yang meninggal di Kota Tarim. Setelah yang demikian itu summa yusaddu fathal qabri liyabna ihalata turab alaihi. Kemudian imbah itu pulang ditutup langsung lubang kubur supaya jangan sampai tanah ini gugur langsung ke mayit. Jadi ditutup. Nah, kita ini bagus juga ada papannya, papan. Kalau di Hadramaut itu labinah, ulun lihat labinah tadi apa namanya, limpingan tanah. Nah, disusun orang. Menurut kita ini papan, nah, supaya jangan, makanya cari papannya tadi juga indah tanahap bila inya tukang buat indah taganal, mungkin janganlah indah papan nang indah tipis banget muripah babaya dibuati orangnya gana-gana umpamanya ripah di nahapi papan. Saya kira jangan menyakiti jenazah di dalam. Summa yulakkinahu, kemudian ditalkin di si mayit tadi. Nah, imbah tuntung dikuburakan ditalkin. Tetapi sunnah juga wayah sumandanahu mandana minal qabri salasa hayat biadai. Tetapi sunnah orang yang di dekat kubur itu mengubur apa ngarannya, melimpar sedikit dengan tanah dengan tangannya dan membaca setiap kali menimbai minha khalaqnakum Allahumma lakinhu indal masalah. Ini juga jarang digawe oleh kita, tapi pernah melihat menggawe seperti demikian. Siapa Lalu bini Aceh Suri ada yang memimpin Ustadz Sapri apa ngarannya nih Minantu Sidin, dan dilakukan seperti yang di kitab. Itu luar biasa nih. Salah satu kesunahan yang digawe yang demikian. Nah, itu bagus saja juga. Cuman yang minimal tadi dikuburkan. Itu tata cara singkat beserta sunnah-sunnah di dalam tata cara menguburkan jenazah. Kemudian pulang disunatkan dalamnya kubur itu sependirian sehasta. Sependirian sehasta. Di sini ditulis sependirian sehasta atau qamah wa bastah, atau diukur tadi 4 hasta setengah. Dan wajib mayit itu dihadapkan ke kiblat, wajib hukumnya. Nah, kemudian diposisikan semampu mungkin supaya seperti dalam keadaan ruku. Supaya apa? Supaya mayit itu kada tati harap. Amun diandak wara berarti lantang mau tati harap. Mun kada dimiringakan sedikit berarti sidin. Nah, maka kayaknya diganja sedikit pinggangnya lawan tanah. Nah, saya kira posisinya kayak orang ruko. Nah, bila diandak miring wara dinto, bila kada beganjel, saya terlungkop, pati harap kada jadi menghadap kiblat. Nah, maka itu apa ngarannya, kemudian pulang faedah besar. Jadi faedah besar tentang masalah yang berkaitan dengan kematian. Jadi itu tadi singkat saja. Kalau di tangga ibadah menanam mayat itu sekurang-kurangnya jangan sampai keciuman dan jangan sampai dibongkar oleh binatang, dan yang abdanya kuburannya itu sependirian sehasta dan wajib menghadapkan mayat ke kiblat. Tapi banyak lagi yang berkaitan dengan si mayat lah. Nah, cuman di kitab-kitab besar banyak lagi seperti apa ngarannya ini perlu juga diketahui, haram memindahkan mayit selain tempat tinggal yang dia meninggal di tempatnya. Di mana mati di situ dikuburkan. Boleh dipindah apabila ada hajat hendak memaraki kota Mekah, amunnya parak lawan Mekah boleh dipindah. Kemudian atau hendak memaraki orang soleh boleh dipindah, meninggal di Banjar dibawa ke kampung karena hendak memarakakan lawan kuitannya orang soleh boleh, tapi dengan syarat harus suci dan sudah dikerjakan seluruhnya di tempat sana. Yang dewah ini bergesak-gesak mbah rumah sakit meninggal langsung bawa, itu kada boleh lah, hukumnya haram. Nah, kada boleh. Jadi harus dikerjakan dahulu
mengapa-napa nanti perluakan dimandii, dikapani, disembahyangkan hanya bahwa itu pun apabila jaraknya nang kada pacang merubah jenazah. Mun 3 hari 3 malam misalnya, kuburakan di situ. Nah, itu salah satunya. Ini ada juga yang berkaitan lawan apa ngarannya, lawan jenazah. Sunnah ziarah kubur bagi laki-laki secara mutlak, tapi bagi bibinian sunnah ziarah kubur nabi, kubur orang saleh atau keluarga. Mun kadada kaitan hukumnya makruh. Apalagi umpamanya ini mantan bahari jadi jarahi, rusah. Mantan bahari atau dijarahi, ada kaitannya makruh hukumnya lah. Nah, kecuali orang soleh atau kerabat dekat, keluarga, nah atau kubur nabi itu sunnah. Sunnah imbah dikubumikan juga diandaki palapah kurma atau palapah ngiur, kadada palapah kurma atau kambang. Kenapa? Karena selama basah kambang itu maka memintakan ampun lawan orang yang di dalam kubur. Kemudian pernah berkaitan lawan mayit kada makruh hukumnya berjalan bersandal di kuburan selama sandal itu suci. Namun sandal itu najis maka dimakruhkan berjalan di atas kuburan. Umpamanya pian datang di kurungan hayam, jangan ke kuburan langsung nyakup mendi Hadramaut lah sari kurang berjalan sandal khusus di Hadramaut. Aco sandal aja orang masuk ke rumah orang yang bersandal, rumah orang. Apalagi nambah kurinah pengarannya ingun hayam dihandar ke kuburan kan boleh lah. Bahirai hayam macam-macam kan. Misalnya kita bangunan para kuburan jangan dilepas, membaca ke kuburannya becari karena membahirai kuburan. Ini anu aja bang kayak nahan himbauan aja kayak itu. Amun di Hadramaut jun besandal tagururang, paco sandal aja orang. Jangan ke kuburan besandal karena kuburan itu rumah orang. Yang naik bersandal rumah orang sari kurang benar ya bersandal. Nah, itu gen orang kuburan jangan bisa bangun seorang bisa tagurnya jangan bersandal ya. Jadi apa karena itu anjuran-anjuran yang berkaitan lawan kuburan. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini memberi manfaat. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita tuntut dan kita pelajari, dan mudah-mudahan segala dosa kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita, kerabat kita, jiran, tetangga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat dan permintaan diijabah oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan dengan orang saleh, dzurriyyat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam.